Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Estina Apriliani, peserta PPG dalam jabatan Kemendikbud Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Malang dengan nomor peserta 201506659475. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, akan melaksanakan uji kinerja dengan bimbingan kelompok dan konseling individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak masuk. Assalamualaikum Ridho. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. 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 Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau sehat, sudah makan belum? Sudah. Sudah makan? Ini lagi sehat, sudah makan, insya Allah berarti fit ya? Fit. Sudah istirahat? Sudah. Maaf ya, waktunya nih pas lagi ujian. Tapi semoga tidak ya menyurutkan untuk kita tetap mengadakan pertemuan. Oke, sebelum kita lanjut, kita buka dulu ya konseling kita ini dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan bacaan basmalah ini akan memberikan keberkahan dan kelancaran pada konseling kita pada hari ini. Oh ya, sebelumnya Ridho nih kelas 11 IPS ya? Iya. Ridho pernah konseling belum sebelumnya? Belum. Oh belum ya. Berarti Ibu menjelaskan sedikit ya tentang konseling gitu ya, biar kita sama-sama enak. Jadi konseling itu adalah usaha profesional, bantuan secara profesional dari seorang konselor kepada konseli. Dalam hal ini berarti konselornya adalah Ibu, konselingnya adalah Ridho ya. Nah, di sini konseling itu ada beberapa asas yang harus dipegang teguh. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan ya. Nah, dalam asas kerahasiaan ini berarti jelas ya bahwa konseling itu adalah bersifat rahasia. Jadi hanya Ridho dan Ibu aja yang tahu tentang pembicaraan yang ada dalam konseling kita. Jadi nggak usah khawatir ya Ridho. Kalau konseling kita ini ya kecuali Ridho yang mengumbar sendiri permasalahan Ridho kepada orang lain. Jadi tapi kita tidak boleh seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asas keterbukaan. Nah, konseling ini bisa berjalan dengan baik jika saling terbuka gitu ya. Jadi Ridho terbuka terhadap permasalahan yang Ridho hadapi kepada Ibu. Jangan ada yang ditutup-tutupi sehingga Ibu bisa memberikan gitu kan untuk solusi-solusinya, membantu gitu ya. Dan kemudian yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Berarti tidak ada paksaan dalam konseling. Nah, Ridho di sini terpaksa nggak? Tidak. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu kita bisa ini kan mulai saja gitu ya, karena sudah paham tadi. Oke. Konseling, jadi silahkan nanti Ridho isi data-datanya gitu ya, bahwa Ridho bersedia untuk melakukan konseling dan mematuhi apa-apa yang ada dalam konseling dan akan mematuhi apa yang sudah kita sepakati dalam konseling ya. Silahkan diisi gitu ya. Ibu mau mengkonfirmasi dulu sebelumnya. Dari Ibu dapat laporan dari beberapa guru mata pelajaran nih Ridho, ya, nanti benar nggak nih? Ibu kan harus tanya dulu apakah apa yang disampaikan guru mapel itu benar nggak tentang Ridho gitu. Jadi ada beberapa guru mapel menyampaikan bahwa beberapa kali Ridho ini
bolos mata pelajarannya gitu ya. Jadi Ridho tidak ada di kelas tapi justru malah di asrama gitu kan, tidur dan sebagainya. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada beberapa tugas yang tidak Ridho setorkan kepada guru mapel tertentu. Nah, apakah itu juga benar? Benar. Ya. Berarti mata pelajaran apa itu Ridho? Bahasa Inggris sama fisika. Bahasa Inggris sama fisika gitu ya. Jadi oke, berarti jelas ya permasalahannya. Nah, Ibu pengen membantu gitu ya Ridho terhadap permasalahan ini gitu ya. Jadi ini adalah sebuah masalah yang perlu kita pecahkan gitu kan. Kalau menurut Ridho ini sebuah masalah nggak? Ridho nggak masuk kelas, Ridho nggak ngumpulin tugas. Salah gitu ya. Oke. Sebelum ke permasalahannya gitu ya, Ibu mau bertanya, apa sebenarnya tujuan Ridho itu dalam sekolah? Pendidikan buat masa depan. Pendidikan buat masa depan. Apalagi selain pendidikan buat masa depan, mungkin apa yang pengen dicapai? Tujuan dari Ridho bersekolah ini apa sih? Cita-cita. Apa cita-cita? Tentara. Oke. Jadi Ridho ini pengen jadi tentara. Apalagi mungkin ada yang ini aja ya. Jadi cita-cita Ridho ini sebenarnya sekolah ya dalam rangka untuk bisa jadi TNI ya. TNI. Sudah mantap itu cita-citanya. Sudah, pengen jadi TNI ya? Siap. Oke, Bu garis bawah ya, pengen jadi TNI. Nah, gini Ridho, sekarang ini dengan apa yang kira-kira gitu ya, dengan cita-cita Ridho sebagai TNI ini, kemudian ada beberapa perilaku Ridho yang tadi tidak masuk ke pelajaran tertentu, kemudian tidak mengumpulkan tugas. Nah, kira-kira itu bisa mencapai ke arah tujuan yang Ridho inginkan nggak? Tidak. Jadi tadi ya Ridho membolos di mata pelajaran tertentu, kemudian tidak mengumpulkan tugas. Ini menurut Ridho berarti tidak sesuai dengan tujuan Ridho gitu ya. Jika itu Ridho lakukan gitu ya, apa yang sudah Ridho lakukan ini berarti tidak menuju ke tujuan Ridho gitu ya. Tahu berarti Ridho ya? Tahu. Nah, kira-kira kalau Ridho tahu nih, Ridho tahu apa yang Ridho lakukan itu sebenarnya tidak menuju ke arah tujuan Ridho gitu ya. Iya. Jadi Ridho berpikir harus bagaimana gitu. Harus mengubah sifat yang tadi tidak masuk kelas, terus tidak mengumpulkan tugas, supaya bisa mewujudkan cita-cita untuk masa depan. Jadi Ridho berpikir nih bahwa tadi perilaku Ridho yang tidak masuk kelas, tidak mengumpulkan tugas itu tidak menuju ke arah tujuan Ridho. Nah, berarti Ridho akan mengubah perilaku tersebut. Siap mengubah. Nah, sekarang gini, untuk jadi TNI itu ya, kira-kira kompetensi apa aja yang harus Ridho miliki nih? Fisik, akademik. Apalagi? Itu aja. Ini aja. Menurut Ridho kedisiplinan masuk ya? Masuk. Ya. Kedisiplinan itu jadi faktor utama nggak kalau yang di TNI? Faktor utama. Terutama.
Nah, kira-kira tadi yang Ridho lakukan, tidak ngumpulin tugas, tidak masuk kelas, itu sesuai nggak dengan asas kedisiplinan yang harusnya dimiliki oleh seorang TNI? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Berarti sudah ada gambaran dari Ridho gitu ya, bahwa ya tujuannya pengen jadi TNI, tapi apa yang Ridho kerjakan ini, Ridho lakukan, itu belum sesuai dari kompetensi yang harusnya dimiliki oleh seorang TNI, calon TNI gitu ya. Karena tujuannya pengen jadi TNI tapi belum bisa berlatih disiplin gitu kan. Kalau secara fisik mungkin sudah latih tiap hari ya. Siap. Tiap hari sudah berlatih. Nah, sekarang secara mungkin di sini kan tadi ada fisik, akademis, ada kedisiplinan. Garis bawah ya. Secara fisik mungkin udah oke gitu ya. Udah berlatih. Nah, akademik tadi ada berapa hal yang bermasalah? 2. Ya, jadi tadi mungkin di fisika, di bahasa Inggris gitu kan. Nah, berarti di akademik ini juga harus ada sesuatu yang dirubah gitu kan. Ada sesuatu yang dirubah untuk diperbaiki. Dan terutama kedisiplinan. Ya kan? Siap. Oke. Jadi ya, Ridho sepakat gitu ya, bahwa pengen mengubah perilaku Ridho yang kurang disiplin dalam hal tugas, mengumpulkan tugas, dan tidak masuk kelas. Oh ya. Tapi kalau Ibu boleh tahu, kenapa sih alasannya Ridho sering bolos di pelajaran fisika sama bahasa Inggris ini? Karena saya kurang suka. Kurang suka? Iya. Oh, kurang suka. Kurang suka dengan pelajaran itu. Iya. Nah, kalau kurang suka, apakah kita boleh melakukan hal tersebut dengan membolos? Tidak boleh. Tidak boleh berarti ya. Jadi sudah sepakat ya Ridho gitu ya, bahwa walaupun kita tidak menyukai pelajaran tertentu, tapi karena kita sudah masuk di sini sebagai siswa SMA Karakter Bangsa yang memang harus mengikuti semua pelajaran, maka itu juga harus dilakukan gitu kan. Siapa tahu dengan kita bersungguh-sungguh kita akan lebih menyukai pelajaran tersebut. Bisa jadi kan? Bisa. Bisa jadi kita nggak suka tuh karena memang kita kurang bersungguh-sungguh di dalamnya. Nah, itu bisa kita rubah. Oke, sekarang kita masuk dalam tahap planning nih. Tahap planning. Planning itu apa yang akan dilakukan. Nah, dalam tahap planning ini Ibu berharap ya Ridho bisa memplanningkan sesuatu yang kita bisa evaluasi. Nah, kira-kira apa yang akan Ridho lakukan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi? Mungkin melakukan ibadah lebih rajin. Ibadahnya lebih rajin. Terus sungguh-sungguh lah buat masuk kelas, sungguh-sungguh masuk kelas dan buat tugas-tugas. Buat tugas. Nah, ibadahnya lebih rajin nih. Sebelumnya apa kurang rajin kah? Kurang. Masih kurang gitu kan. Kalau ibadah itu kan ada mutabaahnya ya pasti ya. Ada mutabaahnya. Nah, itu harus spesifik juga gitu ya. Jadi ibadah apa yang pengen Ridho perbaiki dulu nih? Setelah tahajud sama tahajud sama duha. Kalau sebelumnya Ridho berapa kali tahajud dalam sepekan? Sepekan bisa 2 kali. 2 kali. Nah, ini pengen ditingkatkan berapa kali? Seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali ya. Kalau duhanya? Duhanya seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali. Dari yang sekarang. Oh, jadi ya dari 2 ke 4, dari 1 ke 3 gitu ya.
Nah, nanti kita evaluasi ya, untuk nanti berjalan sepekan kita lihat gitu ya. Nanti kita evaluasi bersama. Kemudian ini tadi yang pertama, planning yang kedua, sungguh-sungguh untuk masuk kelas. Kira-kira ini bisa dilihat dari gimana kesungguhannya Ridho ini untuk masuk kelas? Ya mungkin lebih sebelum dari yang masuk kelas, jadi tiap hari masuk kelas, berusaha buat masuk kelas. Walaupun masih malas-malas. Walaupun malas tetap masuk kelas. Ya. Masuk kelas, oke. Jadi kalau dulu nggak masuk kelas seminggu ada berapa kali? Kalau pelajaran fisika ada berapa kali seminggu? Sekali nggak masuk juga gitu. Iya. Sekali nggak masuk juga. Berarti nanti masuk terus ya. Nah, nanti kita bikin tabel ya Rida ya. Nah, hari ini masuk ke pelajaran fisika sama bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris gitu juga ya? Iya, sama. Oke. Terus apalagi yang pengen diplanningkan nih? Mungkin cuma itu Pak, ditanyakan. Tadi masalah tugas? Masalah tugas. Ya mungkin kalau misalnya ada tugas-tugas yang kurang bisa disusul walaupun kita tidak di rumah. Oke. Berarti itu tugasnya udah dikerjakan belum sama Ridho? Ada yang belum, ada yang sudah. Ada yang belum, ada yang sudah. Nah, berarti tugas yang sudah segera disetorkan. Tugas yang belum segera dikerjakan gitu ya. Siap. Kira-kira kapan mau mengerjakan? Besok. Ya, besok mau mengerjakan. Oke, siap. Kemudian apalagi mungkin yang pengen Ridho tingkatkan lagi? Kedisiplinan. Gimana cara meningkatkannya? Mungkin samanya apa yang dari, mungkin selain tugas masuk ke masa kelas itu ada lagi nggak permasalahan disiplin Ridho nih? Itu apa? Kayak masih kurang piketnya tuh, kayak masih malas. Piket. Oh, disiplin dalam piket. Oke, baik. Jadi apa yang mau diplanningkan nih dalam disiplin piket? Ya mungkin sama kayak tadi yang darinya malas-malasan terus berusaha buat tidak malas-malas lagi. Selalu mengerjakan piket gitu ya di hari yang sudah ditentukan. Ada jadwalnya kan? Ada. Sesuai dengan jadwal gitu ya. Oke. Ada lagi mungkin? Sudah. Oke. Nanti ini silakan nanti Ridho ini ya. Kita ada kontrak atas kesediaan Ridho untuk kita sepakati. Silakan mungkin ditulis ya Ridho. Nanti Ridho tanda tangan di situ sehingga kita nanti ibu bisa evaluasi. Pekan depan kita ketemu lagi gitu ya. Siap. Ketemu lagi untuk mengevaluasi apakah sudah dilaksanakan belum itu yang sudah diplanningkan Ridho itu tadi. Jadi kita bisa mengukur nih tingkat keberhasilan konseling kita itu ya dari hasil evaluasi itu Ridho. Jadi kalau Ridho tidak mau melaksanakan hasil kesepakatan Ridho dengan ibu hari ini, ya akan sia-sia konseling kita. Tapi kalau konseling ini dinyatakan berhasil, kalau Ridho mau mengikuti melaksanakan apa yang sudah kita sepakati gitu ya dengan baik, sehingga akan terjadi perubahan perilaku yang Ridho bisa jadi lebih disiplin, mengumpulkan tugas, masuk kelas gitu ya, seperti itu. Sepakat ya Ridho ya? Sepakat. Oke. Setelah kita melakukan konseling ini, mungkin apa yang Ridho rasakan? Jadi kita buka.
sedikit terbuka, terbantu, ada perasaan lega nggak? lega. Lega ya, lega. Merasa permasalahannya sudah bisa rasanya terselesaikan gitu, Ya, terselesaikan gitu ya. Dan apalagi mungkin perasaannya jadi pikirannya kayak sudah plong, hilang. udah plong, kiranya udah plong gitu ya, lega tadi gitu ya. Kemudian ada mungkin nggak pemahaman baru yang Ridho dapatkan gitu ya? Ada pemahaman. Jadi di konseling ini kita bisa kayak membuka masalah kita. Jadi ada konselor yang membantu buka masalah, menyelesaikan gitu. Iya. Jadi mungkin kalau dulu dianggap tuh konselor adalah polisi sekolah, Ya. beda ya. Konselor itu adalah ya sahabat siswa gitu yang membantu permasalahan siswa. Jadi nggak usah takut untuk datang ke ruang BK ya, Ridho ya. BK itu bukan polisi yang mengadili kesalahan, tapi membantu dan menyimpan rahasia konseling gitu. Oke, Bu, senang sekali Ridho sudah mau konseling bersama Ibu, dan Ibu melihat apa ya, ada keterbukaan, kemudian Ridho mau untuk berusaha memplanning perilaku ke arah yang baik gitu kan, agar tercapai tujuan Ridho. Dan Ibu yakin Ridho tuh bisa ya, Ridho mampu. Bu yakin Ridho nih anak yang disiplin gitu ya, apalagi keinginannya kuat untuk jadi TNI. Pasti Ridho akan setelah ini gitu ya, akan lebih disiplin gitu ya, dan bersungguh-sungguh gitu ya untuk mewujudkan impian-impian Ridho. Ibu berdoa semoga impian Ridho terwujud untuk jadi seorang TNI ya. Amin. Semangat belajar, jangan lupa minta ridho orang tua, dan jangan lupa baik-baik sama ibu bapak ibu guru ya. Siap. Oke, terima kasih ya Ridho atas waktunya. Sama-sama. Kita tutup dulu konseling kita dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.